Tema kita hari ini adalah penyertaan Tuhan sempurna, tidak kurang, ya, tidak berlebihan, tapi sempurna, pas. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita ini sempurna. Namun ada kalanya seseorang bisa merasa dalam hidup ini dia tidak disertai Tuhan. Dia merasa, kok Tuhan tinggalkan saya ya, kok Tuhan jauh dari saya ya. Secara khusus ketika mengalami masa-masa sulit, ya, masa sulit dalam hidupnya, apakah karena usahanya bangkrut, ya, gulung tikar istilahnya, atau dia di PHK, atau penyakit yang melanda hidupnya, atau ya mengalami kesusahan, kesulitan, kemudian merasa, oh, katanya Tuhan menyertai saya, tapi kenapa kehidupan saya seperti ini? Nah, apakah betul Tuhan tidak menyertai kita ketika kita dalam masa sulit? Tidak, penyertaan Tuhan itu sempurna, ya. Ada seorang muda yang harus meninggalkan papa mamanya. Ini anak Mali, ya, karena pemuda ini ia memang lebih dekat dengan mamanya. Nah, kemudian satu peristiwa memang sedikit boleh kita katakan kesalahan dia karena menipu papanya, ya, sehingga anak atau kakaknya yang sulung hendak membunuh dia. Saudara tahu ceritanya, yaitu Yakub. Ketika dia menipu, ya, dan mengambil hak kesulungan itu, dan dia akan dibunuh oleh kakaknya Esau, dan kemudian papanya memanggil dia untuk segera disuruh pergi. Mamanya berkata, apakah di hadapan saya akan melihat kedua anak ini akan saling pembunuhan, akan terjadi pembunuhan. Jadi Yakub harus meninggalkan papa mamanya, meninggalkan keluarga, dan pergi, ya, ke tempat paman yang belum terlalu jelas akan menjadi apa di sana. Ya, di dalam kondisi seperti itu, ya, jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, dan dalam perjalanan dia mengalami, ya, untuk situasi yang gundah gulana, ya, situasi yang sulit. Yang mungkin berkata, ini kenapa jadi seperti ini hidup ini? Seorang muda, dia belum menikah, jadi seorang muda yang dekat dengan mama, yang mungkin agak manja juga, ya, mungkin agak manja juga. Tetapi hari itu dia harus pergi meninggalkan papa mamanya, dan seketika di malam hari, ya, di ayat 10, ya, Kejadian pasal 28 kita melihat, ya, Kejadian pasal 28 ayat 10. Maka yang berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran, negeri pamannya, ya, Pak Laban. Dia sampai di suatu tempat, ini masih dalam perjalanan, di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ini udah mulai gelap. Dia harus bermalam di hutan itu, katakan seperti itu. Ya, dia tadi yang dekat dengan papa mama, mengalami kebahagiaan bersama keluarga, tetapi saat itu dia harus mengalami situasi yang tidak nyaman. Ya, gelap, menyeramkan, sedih juga rasanya. Harus lagi melanjutkan perjalanan, tidak tahu bagaimana nanti kehidupan ke depan. Ya, dia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membalikkan dirinya di tempat itu. Mungkin saking lelahnya, pikiran sedikit kacau, ya, gelisah juga, rasa takut, tapi sudah ngantuk, maaf, gak bisa lanjutkan perjalanan, ambil batu tidur, sudah tidur. Ini suasana yang dialami. Nah, kita melihat dalam tidurnya, kalau kita merenungkan, ada maksud Tuhan mengapa dia mengalami mimpi yang indah ini. Mimpi yang indah ini. Oke. Di ayat 12, ya. Maka bermimpilah ia di bumi, ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Dalam kelelahan, capek, penat, bingung juga, galau, resah, ngantuk, udah kelelahan, tidur.
Kemudian dia bermimpi. Ini mimpi indah. Kebayang nggak kalau udah keadaan gitu, tertekan, gelisah, mimpinya mimpi seram lagi, ketindas lagi, mimpi-mimpi dengan didatangi setan lagi, dia dikuasai oleh hal-hal yang lain atau nggak tambah menyiksa. Tetapi malam itu dia bermimpi indah. Ya, di bumi didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Ya, berdirilah Tuhan di sampingnya. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekku, dan Allah Ishak, itu bapaknya. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah mimpi yang indah. Ya, ini mimpi yang memberi pengharapan. Ini adalah mimpi yang memberikan ketenangan, meneguhkan, menyejukkan, memberikan pengharapan. Berdirilah Tuhan. Ya, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekku, dan Allah Ishak. Akulah Tuhan yang berkuasa. Akulah Tuhan Allah yang hidup. Akulah Tuhan yang membuat Abraham berhasil, Ishak berhasil. Akulah Tuhan yang berjanji kepada Abraham dan untuk keturunannya. Akulah Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa. Jadi Tuhan menampakkan diri dalam mimpi itu kepadanya. Pada waktu itu ia dalam kondisi resah, gelisah, galau, cemas, takut, dan hendak melakukan perjalanan entah bagaimana masa depannya dia tidak tahu. Karena dia masih mengalami ketakutan kalau berjumpa dengan kakaknya maka dia akan dibunuh. Seorang budak mengalami situasi seperti itu, tetapi Tuhan yang menampakkan diri kepadanya melalui mimpi itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 15, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kondisi seperti itu, kesulitan yang dialaminya, kesusahan, ketidakjelasan masa depan itu, tapi Tuhan menampakkan diri kepadanya dan memberikan janji yang luar biasa. Dia akan diberkati, keturunannya akan diberkati, dan dia akan menjadi berkat. Seakan-akan begini, Tuhan mau berkata kira-kira begini, anak muda, tenang, jangan gelisah, jangan takut, engkau nanti menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar, karena ada janji kepada Abraham, kakekmu, kepada bapakmu, dan itu janji buat kamu. Tenang, engkau akan menjadi berkat. Dan ini mau meneguhkan, menyejukkan, menenangkan hatinya yang sedang galau, sedang gundah gulana, sedang menghadapi persoalan berat dalam hidup, jauh dari orang tua yang biasanya dekat dengan orang. Bisa dibayangkan, harus berpisah. Belum lagi ada keinginan dari kakaknya untuk membunuh dia. Ya, telah berikhtiar Esau untuk membunuh dia, maka dia harus kembali dari perjalanan itu. Dia berjumpa dengan Tuhan melalui mimpi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang menjadi jaminannya? Di ayat 15 kita baca bersama-sama. Kejadian 28 ayat 15. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang menjadi jaminan bagi Yakub atas janji-janji Tuhan, atas perjalanan hidup, atas harapan ke depan? Apa yang menjadi jaminan bagi Yakub untuk melakukan perjalanan itu? Ya, yang menjadi jaminan adalah penyertaan Tuhan.
Ya, aku menyertai engkau. Ini juga berlaku bagi kita. Apa jaminan bagi kita untuk menjalani kehidupan saat ini yang tidak jelas? Saya mau berkata tidak jelas. Kenapa tiba-tiba sesuatu bisa terjadi, malapetaka bisa terjadi, kehancuran bisa terjadi, kematian bisa terjadi. Yang tadinya seseorang bisa usahanya bagus tiba-tiba mengalami kebangkrutan. Yang tadinya begitu sehat tiba-tiba langsung sakit. Yang tadinya bahagia senang akhirnya mengalami kecelakaan. Seorang kakek yang biasanya dia pergi membawa kendaraan mobil, hari itu pagi dia harus pergi dan jalan-jalan bawa cucu naik sepeda motor. Saudara tahu beritanya apa ini? Ya, tahu-tahu ada dumper ya blok dan digilas. Kakek itu meninggal dengan dia kalau tak sudah ada cucunya. Saya melihat foto itu dengan videonya. Jadi kita tidak tahu, saudara. Kita pikir semua baik, ada jaminan dari sisi kita. Tetapi yang menjadi jaminan bagi kita supaya kita tetap tenang menjalani hidup ini walaupun ada persoalan, walaupun ada sakit penyakit, walaupun ada kecelakaan yang mengintai kita, walaupun ada bahaya maut yang akan menyerang kita. Yang menjadi jaminan bagi kita adalah penyertaan Tuhan. Itu yang menjadi jaminan bagi kita. Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Apa artinya? Kalau Tuhan berkata, aku menyertai engkau, yang pada saat itu dalam keadaan gundah-gulana, gelisah, cemas, sedih juga dia, takut juga. Dia harus berjalan melangkah. Kemana? Memang ada tujuan ke rumah paman, tapi dia belum tahu akan jadi apa dia di sana, akan bagaimana hidupnya. Jelas dia nggak bisa kembali. Sebab kalau kembali, dia akan dibunuh oleh kakak. Kita tahu setelah dia berhasil di rumah pamannya, punya istri dan anak-anak. Ketika dia pulang ke rumah pamannya, ke kampung halaman, dia harus menghadapi juga betapa takutnya dia. Betapa takutnya dia. Jadi dalam kondisi ketakutan yang luar biasa, sepertinya harapan tidak ada. Tuhan bilang, aku menyertai engkau dan aku melindungi engkau. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita sempurna. Amin. Amin. Sempurna walaupun kadang bisa kita merasa kita tidak disertai Tuhan. Mengapa Tuhan ini terjadi? Mengapa harus seperti ini? Mengapa Tuhan? Situasi sulit kadang-kadang bisa membuat kita seperti ini. Apa yang mau kita lihat dalam penyertaan Tuhan yang sempurna itu dalam hidup kita melalui perjalanan hidup seorang muda yang bernama Yakub. Yang pertama adalah Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada. Itulah yang Tuhan katakan kepada Yakub, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau berjalan, kemanapun engkau pergi, perjalananmu kemanapun, aku menyertai engkau dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Engkau merantau, silakan kemana engkau merantau, kemana saja, aku menyertai engkau. Dan ketika engkau nanti akan kembali ke kampung halamanmu, aku menyertai engkau. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Penyertaan Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup ini. Kalau kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita kemanapun kita berada, mengapa kita harus takut lagi? Mengapa kita harus takut tentang hidup ini? Mengapa kita harus cemas tentang masa depan kita? Ya, bukankah Tuhan menyertai kita? Seorang yang mengerti tentang penyertaan Tuhan sampai Mazmur berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Mengapa? Karena ada Tuhan bersama dengan dia. Kemanapun kita berada, sekalipun ada lembah kekelaman, kesulitan yang besar, pergumulan yang luar biasa, sakit penyakit yang luar biasa, harus kita hadapi.
Jangan gelisah, jangan takut, dan jangan tawar hati. Kenapa? Karena Tuhan menyertai. Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada. Apa arti penyertaan Tuhan kalau kita merenungkan dalam perjalanan hidup ini? Oh, Tuhan menyertai aku. Apa artinya saudara yang terkasih dalam Tuhan? Apa artinya penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Ya, penyertaan Tuhan dalam hidup kita artinya Tuhan selalu dekat dengan kita, ada bersama dengan kita, tak pernah ditinggalkannya kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tuhan tidak tutup mata dengan situasi yang kita alami. Artinya Tuhan mengerti keadaan kita. Situasi yang kita alami sangat Dia mengerti. Saya merenungkan bagian ini kira-kira begini. Kalau saya sakit, sakitku diketahui oleh Tuhan. Apakah peredaran darah tidak normal? Apakah memang ada hipertensi? Apakah darah rendah? Apakah saraf terjepit? Tuhan tahu. Apakah asam lambung sedang naik? Tuhan tahu. Dia bersama dengan aku dan Dia tahu tidak hanya tanpa puas saja, bahkan dalam hatiku, dalam pikiran, perasaanku, Dia tahu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Dia tahu perasaan saudara. Kalau ada di antara kita saat ini sedang gundah gulana, Tuhan, bahkan Tuhan tahu juga isi dompet saudara. Amin. Saudara mungkin nggak tahu karena saudara biasa muter-muter. Ada suami, bapak-bapak. Kalau nyimpan uang di dompetnya banyak sekali kantong. Jadi saking apa diputar-putar dulu. Supaya apa? Itu tidak tahu ya. Tapi Tuhan tahu. Coba lihat di kanan. Tuhan tahu. Halo, kadang-kadang kita yang nggak tahu atau pura-pura nggak tahu. Ada teman pinjam nomornya. Maaf, saya nggak punya uang. Baru tahu kau punya uang. Ya ada Tuhan di situ. Nah, ketika kita berbohong pun Tuhan tahu. Wah, benar kan? Ketika kita berbohong, Dia bersama dengan kita, mengerti keadaan kita. Dia tahu keadaan kita. Hati kita yang bagaimana Dia tahu. Pikiran kita yang mau melakukan hal yang jahat pun Dia tahu. Pertobatan kita yang sungguh-sungguh Dia tahu. Tidak ada yang tidak Dia tahu tentang hidup kita. Ya, Dia mengerti situasi kita. Dia tahu bahwa malam itu Dia harus bertidur dengan kelelahan, dengan hati yang cemas. Itu sebabnya Tuhan datang melalui diri itu, mau menenangkan hatinya. Tenanglah, tenanglah, aku melindungi engkau. Tuhan melindungi dia. Aku menyertai engkau, melindungi engkau. Saudara, pada waktu itu dia mengalami kegelisahan. Mengapa Tuhan berkata, aku melindungi engkau, aku menjaga engkau, aku memelihara hidupmu. Seakan-akan keadaan dunia itu hancur. Ya, bagaimana seorang yang dekat papa mama harus berpisah dan melakukan perjalanan yang tidak jelas keadaan ke depan. Dan cukup lama dia berpisah dari orang tua. Karena nanti pulang-pulang dia udah punya anak. Ya, 12 tahun. Udah pulang-pulang udah punya anak. Jadi cukup lama dia berpisah. Ini keadaannya. Tidak berarti saudara yang terkasih dalam Tuhan, oh kita berkata Tuhan menyertai aku. Berarti semua aman, semua nyaman, semua beres. Tidak. Tidak berarti tidak ada pergumulan dalam hidup ini. Jadi ketika saudara pun dalam keadaan bergumul, dalam keadaan susah, dalam keadaan menderita, di situ ada Tuhan. Di situ Tuhan menyertai saudara. Yakub mengalami satu ketakutan yang luar biasa. Di situ Tuhan bersama. Ini penting. Sebab kadang-kadang orang berkata, kalau Tuhan menyertai kita semua beres, semua baik, tidak ada masalah. Tidak. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, tidak dalam perjalanan hidup kita, suka duka silih berganti, ya, dan Tuhan menyertai. Jadi tetaplah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa artinya Tuhan menyertai kita? Ya, Tuhan selalu peduli kepada kita. Dia perhatikan kita. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Dia ngerti. Dia
Dia tidak pernah pura-pura nggak tahu. Dia tahu segala sesuatu yang kita perlukan. Dia mengerti. Tuhan juga mengerti situasi sulit yang sedang terjadi saat ini, yang kita hadapi. Dia tahu karena dia bersama dengan kita. Untuk itu, jangan takut, jangan cemas, jangan gelisah, jangan putus asa, tetapi tenanglah, tetaplah bersukacita. Nikmati kedamaian dari Tuhan. Contoh praktek kita bisa lakukan begini. Kalau sudah mendengar berita-berita yang menggentarkan, menakutkan, menggeliskan, coba saudara langsung berdoa. Tuhan, aku tahu Engkau bersama. Aku tahu Engkau akan menolong. Aku tahu Engkau akan memberi yang terbaik bagiku. Mungkin ada orang yang ini kadang-kadang kita parno ini dengan virus ini. Kemarin saya pergi ya ke kampus, kemudian ada orang yang positif, kemudian lewat kampus begitu, kemudian kita mulai ketakutan. Ini kampus harus bersihkan, sempro. Kita pulang, mereka mulai cepat mandi. Aduh, jangan-jangan kata-kata ya. Nah, minum kopi pahit kok masih pahit, kok berarti mahal. Dia kasih gula, semua masih manis, ketakutan banget sih. Syukur di Tuhan tidak punya tanya. Ya, Bu Pendeta mulai ada sedikit, jangan-jangan gara-gara apa ini tadi? Jangan-jangan nggak ada nggak ini? Situasi kadang-kadang mau membuat kita, ya kok jadi penakut banget ya? Kok nggak ada damai? Tuhan, aku serahkan hidupku. Ya, kalau Engkau positif, jangan takut. Ya, jangan takut karena Tuhan sanggup menyembuhkan. Amin. Berjaga-jaga perlu, bukan berarti kita begitu ketakutan. Jangan, ya. Harus kita tenang dan berdoa, berserah kepada Tuhan. Jangan gelisah. Saya masih ingat, ya, waktu peristiwa beberapa tahun yang lalu ketika saya demam, ya, kemudian ternyata tensi saya turun. Ya, rendah sekali. Bu Pendeta mau pergi ngajar, ya sekitar jam 10 waktu itu. Kemudian saya ke kamar mandi, ternyata di kamar mandi saya jatuh bebas. Terus, dan ini kan klosetnya kan begini. Nah, ini kepala saya ke kloset. Dan begituan ke kloset. Sebab kalau ke lantai itu rupanya itu orang jatuh di kamar mandi, kalau ke lantai dia berbahaya. Itu bisa gegero tapi percaya. Jadi karena kloset ini tertahan dengan ini. Nah, waktu mendengar jam begitu, Bu Pendeta langsung lompat dari kamar, udah mau pergi berpakaian, langsung bilang, tenang, jangan gelisah. Tenang. Dia menenangkan dirinya dengan bersyukur kepada Tuhan. Kemudian kami aja berdua di rumah, kemudian ya pegang saya dia tarik pelan-pelan. Jangan gelisah, tenang dulu. Ya, dia mencoba membuat tenang dan tujuan. Ya, ketika menghadapi dengan tenang, dia tahu apa yang dia lakukan. Nah, kemudian berdoa dan saya simpan dan sehat. Nah, rupanya di situ saya melihat kalau orang mati itu rupanya nyaman. Ya, tidak bisa rasakan apa-apa lagi orang mati. Betul ya? Masih ada nggak? Kalau kita tanya, orang mati sakit nggak sih? Nggak bisa, nggak ada apa-apanya. Jadi, tolong jatuh bebas. Karena apa? Nyaman. Itu baru bisa, baru kayak hilang bernapas sejenak. Tolong dibunuh bebas. Ya, jadi kalau kita hidup dan masih susah, masih harus berjuang, puji Tuhan. Kalau misal masih merasakan yang manis, pedas, dicubit masih sakit, disakiti masih sakit, diomongin masih sakit, itu berarti masih kurang. Ya, coba lihat kiri kanan yang kanan masih sakit. Kalau disakiti, enggak, bahaya. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, artinya apa? Tidak ada yang tidak diketahui oleh Tuhan tentang hidup kita. Tuhan menyertai kita, Dia lihat kita, Dia tahu keadaan kita bukan hanya luas saja, tetapi dalam pun Dia tahu seluruh hidup kita. Bahkan sebelum kita berkata-kata, Dia sudah tahu apa yang harus kita katakan, yang akan kita katakan. Dia tahu
sebagaimana Dia menyertai yang demikian juga Dia menyertai kita orang-orang percaya. Kemanapun kita pergi, dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, seburuk apapun keadaan dunia ini, sehancur apapun keadaan ekonomi ini, jangan takut, jangan cemas. Tuhan menyertai kita. Amin. Kalau Tuhan menyertai kita, siapa yang bisa menghancurkan diri kita? Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Tidak ada. Jadi kalau Tuhan menyertai kita, sungguh kita mengalami ketenangan, damai sejahtera. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita sempurna. Nah, kesempurnaannya dalam hidup kita adalah kemana pun kita pergi. Sebagaimana Yakub, kemanapun dia pergi, Tuhan menyertai, melindungi, dan memberi yang terbaik bagi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, penyertaan Tuhan yang sempurna itu adalah Tuhan menggenapi janjinya. Ya, dikatakan, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang menjanjikan kepadamu. Tuhan tidak ingkar janji. Jangan pernah kita pegang, oh saya akan berhasil, tetapi baru dalam tengah perjalanan kita mengalami sesuatu kondisi, situasi yang hancur, dan kita berkata, bagaimana mungkin aku berhasil di sana? Baru di tengah perjalanan saya sudah keadaan seperti ini. Jangan putus asa. Seringkali kita mau mulai, kemudian kita berhadapan dengan kendala-kendala yang luar biasa. Kemudian kita bilang, aduh, kayaknya sudah sampai ke sana. Padahal bukankah iman kita tadi berkata kita sampai ke sana? Pemulihan, keberhasilan, kebahagiaan. Dan Tuhan katakan, melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Bisa saja yang akan berkata, gimana mau berhasil? Seorang diri, jalan, jauh dari orang tua, bagaimana ke depan? Tetapi dia pegang janji Tuhan. Orang yang memegang janji Tuhan akan memberikan semangat dalam hidup. Kalau saudara pegang janji Tuhan, ya firman Allah itu akan memotivasi hidup kita, memberi gairah dalam hidup kita. Ya, janji Tuhan bahwa anak-anak Tuhan akan menjadi kepala bukan ekor. Ini akan memberi semangat. Janji Tuhan bahwa orang percaya dan keturunannya, anak cucunya tidak akan minta-minta. Ini memberi semangat kepada kita. Oh, hari ini keadaan saya begini. Jangan-jangan anak cucu saya nggak bisa makan apa-apa. Tidak. Janji Tuhan adalah anak cucu kita akan diberkati, tidak akan jadi peminta kita. Apa janji Tuhan dalam hidup kita? Sebagaimana janji Tuhan bagi aku, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan akan memberkati dengan keturunan. Seorang muda yang akan bepergian, ya, dalam menghadapi tantangan yang luar biasa. Tetapi Tuhan berjanji engkau akan punya keturunan. Seringkali juga kita bergumul dalam hal ini tentang keturunan. Tuhan akan memberkati Yakub dan keturunannya sehingga menjadi berkat. Bukan hanya dia diberkati, tapi hidupnya dan hidup keturunannya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Itu juga yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Bapak yang akan berkati Tuhan, berkat-berkat yang berlimpah, untuk kemudian kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Amin. Ini janji Tuhan. Ya, Tuhan memberkati secara materi, kekayaan. Ya, dia pun diberi makan, diberi pakaian. Nanti dia akan berkata, kalau memang itu aku dapatkan, aku akan berbau engkau. Tuhan akan memberikan negeri Kanaan kepada Yakub. Tuhan memelihara hidupnya sebagaimana yang dipelihara oleh Tuhan. Demikian juga saudara dan saya. Kita orang-orang percaya janji Tuhan, dia dan amin. Dia akan menepati janji. Ada banyak yang Tuhan dalam firman Allah. Rancangan Tuhan bagi kita bukan rancangan kecelakaan, melainkan masa depan yang indah, masa depan yang cerah. Amin. Amin. Sedikit amin. Amin. Iya. Saya tahu saya akan berhasil di dalam Tuhan. Ini janji Tuhan. Tuhan tak pernah, oh kau jatuh miskin aja selamanya. Enggak. Kau akan diberkati dan menjadi berkat. Itu janji Tuhan. Itu janji Tuhan. Diberi kekuatan menghadapi setiap tantangan persoalan hidup. Diberi kesehatan
Dia buka jalan. Saat kita merasa tidak ada jalan lain, Tuhan bisa buka jalan. Tuhan bisa buka jalan. Ketika Tuhan membuka, tidak ada satu kuasa yang bisa menutup. Tetapi kalau Tuhan tutup, tidak ada yang lain yang bisa buka. Janji Tuhan. Ya. Tuhan akan memberi kelegaan kepada kita. Firman Tuhan ini sudah menjadi ayat hafalan, yaitu marilah datang kepadaku wahai kamu sekalian yang letih lesu beban berat, aku akan memberi kelegaan, memberi sentosa, memberi damai, memberkati engkau. Jadi Tuhan memberkati kita, amin. Janji Tuhan kita terima. Wah, yang mengalami ketenangan setelah malam itu, setelah dia bangun, apa responnya? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ya yakin perjumpaan dengan Tuhan melalui mimpi ditubuhkan hatinya. Kemudian dia berkata begitu, lalu bernasar itu janji kepada Tuhan dan harus dilakukan bernasar. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, berikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Jika Kau Tuhan menyertai aku, melindungi aku, kebutuhanku tercukupkan, semuanya Kau berikan kepadaku. Dalam perjalanan ini, bahkan pakaian Kau berikan, perlengkapan yang kubutuhkan Kau sediakan. Kalau itu semua Tuhan, Kau sudah sediakan bagiku. Aku tahu Kau menyertai dan melindungi aku, sehingga selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allah. Dia berkata, kalau itu Tuhan penyertaan hidup, maka aku akan menyembah. Tidak ada Allah lain yang harus disembah, hanya Tuhan Yahweh. Ya Allah pada Allah, hanya Dia. Tidak boleh menyembah berhala, tidak boleh membuat patung untuk disembah, tidak boleh membuat sesuatu untuk disembah, hanya Tuhan. Dan ini menjadi respon kita. Bukankah saudara dan saya sudah diberkati oleh Tuhan? Kalau saudara dan saya ada sebagaimana adanya saat ini, itu karena penyertaan Tuhan. Janji Tuhan bahwa Dia menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Dia menyertai kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Berarti kita pun harus menyatakan, seperti respon daripada Yakub, Tuhan Engkau Allah, Yesus Tuhanku, tidak ada yang lain. Amin. Amin. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus Tuhan yang kita sembah. Dan batu yang didirikan sebagai tubuh ini akan menjadi rumah Allah. Perhatikan, tempat di mana tadi dia tutup, dia buat menjadi tubuh tanda di mana dia harus menyembah. Nama itu diberi Betel, yang tadinya lurus, Betel, bait Allah, jadi rumah Tuhan. Kalau kita yang menyertai Tuhan dalam hidup kita, yang kita prioritaskan adalah rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Jangan asik dengan berkat-berkatnya, tapi tidak asik dengan Tuhan. Ini satu bahaya yang bisa terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Karena diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah, dia lupa kepada Tuhan, malah asik dengan berkat. Tetapi yang berkata menjadi rumah Allah, nama itu Betel. Yang ketiga, semuanya dari segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Respon positif dari penyertaan Tuhan dalam hidupnya, yang juga harus menjadi respon kita adalah berikan persepuluhan dari setiap berkat yang kita terima. Oh, bukan berkata ini kan milik Tuhan. Enggak. Yang berkata dari segala sesuatu yang Kau berikan kepada aku, selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ini adalah tanda pengakuan bahwa dia diberkati Tuhan. Ini adalah tanda ucapan syukur kepada Tuhan bahwa dia dipelihara Tuhan. Janji-janji Tuhan tergenapi dalam hidupnya. Berkat-berkat Tuhan mengalir dalam hidupnya. Dan kalau kita setia dalam hal persepuluhan, mengingatkan kita betapa baiknya Tuhan. Jadi saudara bisa menghitung berkat Tuhan bagi saudara melalui persepuluhan saudara. Misalnya bulan ini persepuluhan kita sekian.
Wah, berkat Tuhan luar biasa. Bulan depan sekian, wah luar biasa. Saya diberkati Tuhan. Satu gereja pernah kami dulu dalam organisasi juga, dan mereka mengajarkan, saya melihat itu suatu hal yang positif dari tim pengembalaan gerejanya cukup besar. Dan kalau sudah ibadah minggu ada persepuluhan, ada kode-kode tertentu, semua jemaat punya kode tertentu. Kemudian ketika tidak masuk persepuluhan itu, mereka berdoa dan datang ke rumah tersebut dan berkata, Bapak Ibu tidak diberkati Tuhan bulan ini. Kira-kira apa masalahnya? Oh, benar-benar mereka bilang, kami diberkati Tuhan kok. Kami begini-begini dan begini. Kami diberkati. Oh, kalau diberkati, persepuluhan itu tidak masuk. Nah, ingat garis bawahnya, bukan karena gereja itu mau merasa uangnya, bukan. Ini mengajarkan seperti apa yang aku katakan, ini milik Tuhan. Sebab aku tahu dengan logika seperti ini adalah kita mau menggantungkan diri kita kepada Tuhan, bukan kepada berkat ini. Sebab dalam ayat itu berkata, Tuhan berkata, buka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat yang berkelimpahan. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, respon yang luar biasa. Hanya Tuhan Allah yang bisa atas pemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Dan itu juga yang harus terjadi dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Sembah Dia, agungkan Dia. Kemudian Dia mendirikan rumah Allah, Betel, Bait Allah, tempat Dia berdoa. Jangan lupa, utamakan Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Semua akan ditambahkan kepada itu janji Tuhan. Jadi utamakan Tuhan. Dan yang ketiga, kewajiban kita. Persepuluhan dari berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan. Mari kita setia di dalam. Niscaya Tuhan terus memberkati kita. Penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup ini. Amin. Sampai kita lanjutkan ini. Jangan ada di antara kita yang merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Mungkin saudara saat ini mengalami persoalan yang berat, persoalan pribadi, persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, persoalan kesehatan, siang masa depan, perkuliahan, keuangan, mungkin ada banyak yang persoalan itu sedang kita alami. Tetapi hari ini dengar firman Tuhan, Tuhan mencintai kita. Sebagaimana yang pada malam itu dalam keadaan susah, gelisah, gundah gulana, resah, Tuhan datang mengampuni dia dan berkata, Aku menyertai, melindungi engkau, dan membuat engkau berhasil, membuat engkau akan diberkati, bahkan engkau menjadi berkat. Mari datang kepada Tuhan. Jangan situasi sulit membuat kita sulit menyembah Tuhan, sulit datang kepada Tuhan. Tetapi situasi sulit pun kita tahu Tuhan menyertai kita dan agungkan Tuhan, muliakan Tuhan dalam berdiskusi datang kepada Tuhan. Haleluya.